Seorang bijak pernah berkata, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kejarlah, jangan menyerah sampai kau bertemu dengan sebuah tempat yang bernama kesuksesan. Tapi jika dia sampai menghembuskan nafas terakhir belum bertemu dengan sukses, apakah dia ditakdirkan untuk tidak sukses? Cir, aing kita ngerti ya tak? Gimana menurut Anda? Tuh. Apa udah itu? Udahlah, main game YC sih mah. Kegagalan adalah sukses tertunda. Kata orang, kita jangan pernah berhenti sampai menuju tempat yang namanya sukses. Tapi kalau sampai dia dikubur belum sukses, apakah dia ditakdirkan untuk tidak sukses? Sukses dan tidaknya itu mang dinilai sama diri sendiri. Mending tuntasin dulu tuh game kata gue mah. Udah tuntas nih, menang. Candy Crush. Yer. Candy Crush. Mending gua TTS. Dah. Selamat datang di Saling Semprot 2026. Yeay. 2026. 2026. Tuh gitu gue kaos baru. Lah. Kaos lu juga itu-itu aja. Setahun gua hitungin mang kaos lu yang sama. Tuh nggak sama, dia udah hitam nggak jadi gua. Kaos baru nih, Beler. Asik. Ada yang ngasih Apa itu? Sunday goodbye. Minggu dadah. Minggu dadah. Nitip lu topi juga nih. Topi baru gua. Buat Mang Remin sama Mang Molan nitip topi katanya. Asik. Unrated. Iya bener sih. Keren lu Mang. Ya. Yang gua apa tulisannya? Minggu dadah. Oh, Sunday Goodbye. Udah mulai banyak nih yang ngasih ini Ngasih apa? Skripnya sama. merchandise. Kemarin ada yang ngasih baju ya lu. Yang lu kasih Oh, gua. iya iya. Itu. Yang baju polos. Baju polos. Oh. Makasih dah ya. Makasih ya semuanya. Makasih, alhamdulillah. Jadi ada warna gitu. Di Sebutlah dari brand apa. udah dari tadi itu Sunday Goodbye. Bukan yang elu, yang putih tadi. Oh, yang gua mah dikasih aja. Oh. Dia nggak pengen disebut namanya. Nggak sepamrih Sunday Goodbye. Pas Sunday goodbye juga sebenarnya nggak minta sih. Oh, nggak minta ya? Guanya inisiatif. Oh. Nanti dulu cut lagi di editing ya. Ini kan bukan gue yang ngedit. Oh iya benar. Iya. Ini beneran Orang 2026. Iya. Oh. Ini editor baru mah. Hasilnya kayak gimana terserah aja nih editor baru nih. Enggak ada yang berubah nih 2026. Kita ngomong jangan ada lucunya. Oke, Biar serius. dia susah ya. Iya, biar dia ngedit tapi jadi menarik nih kontennya. Challenge ya. Iya, kita bahas sesuatu yang susah nyari lucunya. Aritmatika. Sap 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 sap. sap. Arit itu mah arit. Rumput arit. Ngarit rumput. Aritmatika apa sih? Aljabar. Cabang. Cabang. Rumus matematika. Pohon faktor. Nah, Vektor, vendor, apa? Vektor. Ngalangin ekspresinya dia. kok muka lu. Balikin ya. Ya. Bungkus lagi tuh. Katanya mau dibalikin. balikin ke orangnya kan. Balikin posisinya. Kita bahas Ini enak sih. dari tetangga. Ini mah dagangan bini gua. Ah serius? Beli Enak beli, sih. beli 35 apa harganya? Bikin sendiri? Hah? Bikin sendiri? Dagang. Iya, gue nanya bikin sendiri. Enggak, ada vendor. Ada vendor ya. Beli, bayar udah makan berapa lu? 2. 15, Gue 15. promoin ntar. 15.000. Per bulat ya, per biji 15. Itu 10 biji kalau nggak salah. Satu inian satu pack. Enggak ah. Itu 5 sama gue 7. Oh lu ya makan berapa? 1. 8. Iya 8 berarti. Duanya nggak muat kali piringnya mang. Warno kali lek-lekannya coba cek. Lek-lekannya lagi. Enak ini. Bahas apa nih yang biar nyari lucunya susah? Tadi dia tuh udah di opening udah bahas filsuf Wan. Seorang bijak pernah berkata katanya. Seorang bijak Pernah berkata katanya. ada perkataan dari orang bijak gitu. Orang harusnya, bijak pernah berkata harusnya gitu. Nah itu mah kelas-kelas semester 1 anak filosofi. Kalau semester 2 Filosofi. Dagang kopi. Filsafat itu ada dalam kehidupan kita mang. Asik. Mempertanyakan eksistensi diri manusia Di di kehidupan ini. Oke. Nih bedanya bumi sama dunia. Ini mah
pas ospek nih nanyanya, bukan semester 1 lagi. Gua nggak pernah ikut ospek. Ya ini pas hari ininya dah, pas hari Malam keakraban. Iya. Gak pernah ikut gua. Lu tahu nggak bedanya bumi dan dunia? Bumi itu datar. Situ aja salah. Nah, bumi datar. Bumi Serpong. Kan ada orang yang suka ngomong kan kita tuh hidup di dunia atau hidup di bumi gitu, Mang. Arti dunia gitu, tahu nggak arti dunia? Bumi kan Earth kan, Bumi fisiknya. planet kan. Bumi Iya, itu ada iya, Merkurius, fisiknya bumi. Venus. Kalau dunia World kehidupannya. ya kan? Earth, world. Emang gua nggak bisa bahasa Inggris. Ya apa artinya apa? Kehidupannya. Yang kita lewati, kefanaan ini, kemelekatan ini. Anjing, dalam banget gua ngomong. Belum. Bukan dalam tuh geser doang, geser Belum, kefanaan. Ngejajar semua itu kata-katanya. Iya. Iya itu semuanya. Artinya apa secara gampang gitu, definisi dunia berarti. Bumi kan udah tahu ya, bumi kan planet gitu aja. Yang kita huni, Iya. Bumi itu yang kita injak. udah definisi bumi udah. dengerin tadi. dulu. Oke. Kelas-kelas tawal ini. Oke. Bumi itu yang kita injak. Dunia itu yang kita lewati. Nah, itu aja. Kalau nggak ngerti ya udah susah. Bumi udah rusak, Mang. Bumi udah rusak Nih betul. tuh. Gue yang gue injek. Sendal itu. Nah itu gua. Dani, Dunia yang kita lewati tadi kata lu. iya. Lewati ya. Asik. Pakai tanda. Kenapa ada tanda serunya tuh? Karena bukan hanya cuma dia tanda seru deh. Tanda persahabatan. Bumi yang kita lewati berarti menurut lu. Dunia. Dunia yang kita lewati. Apa? Belum ini dunia yang kita lewati itu maksudnya? Ya udah itu aja Jalan gua yang kita mah. tempuh maksudnya. Itu termasuk. Masa gua harus jelasin? Ya, harus Levelan lu dijelasin. kan udah gak perlu dijelasin ya gitu-gitu. Buat penonton kita yang pintar-pintar ini. Ini kan pintar people ini. Ya udah gitu. Yang kita injak dan kita lewati kehidupan ini itu udah. Penonton kita mah pintar people. Emang udah gua. doang. Udah gua. Apa lu? Bumi itu habitat. Tapi kalau dunia itu mencakup keseluruhan antara waktu, dimensi maupun geografis. Itu dunia. Itu dunia. Makanya jam tuh ada jam dunia tuh. Ada jam ini beda, jam itu beda ya enggak? Jam di Mesir beda, jam di Kanada Pembagian. beda. Iya, karena mencakup keseluruhan. Benar gawan? Ih, nggak ada yang salah Nggak tahu, bener. nggak ada yang Terus salah. Ya kalau gua. Iya. Iya. Makanya dunia tuh menyangkup seluruh. Kalau bumi hanya habitat yang kita tinggalkan, yang tinggali. Itu menurut lu ya berarti ya. Oke, menarik. Tapi konsepnya sama-sama aja berarti tuh, bumi dan dunia ya, sama-sama. Beda. Kalau dunia itu lebih umum, lebih besar. Makanya ada duniawi, nggak ada bumi, nggak ada. Dan lu mikirin duniawi mulu, nah, nggak ada. Berarti kalau bumi fisik, dunianya yang Iya. ya dunia hampir tuh mirip lah. Iya, hampir mirip berarti. Sama gua hampir mirip. Sama dia, maksudnya hampir miripnya. Itu juga hampir mirip bumi sama dunia. Enggak, beda-beda. Beda, gua ada lintasnya gua mah, lintas beda-beda. segala macem. Kalau Lintas lu, utara, lintas selatan. iya. Kalau lu definisinya Lintang. Bocah kecil. lintang. Kalau menurut gua bumi kan ya planet yang kita tinggali. Kalau Fisik. dunia itu adalah bahasa gampangnya apa ya kalau menurut gua ya. Susah juga nggak Enggak apa-apa. apa-apa, susah juga ya. Kita bisa nangkep. Tenang aja. Don't worry, be happy. Wah, udah istilah tuh. Don't worry, be happy. Jangan khawatir. Mari kita bahagia. Ih, susah apaan tuh mah lebih ke nggak nyambung, lebih ke nggak nyambung itu mah. Dunia itu adalah masing-masing kita perjalanan hidup kita, Mang. Iya. Udah segitu penjelasan. Iya, setiap orang tuh dunianya beda-beda. Iya, betul. Bukan masalah zona waktu, bukan masalah apa namanya geografis. Ini mah kehidupan kita adalah dunia kita. Setiap orang punya dunianya sendiri. Kayak Iya. lu asik sama dunia lu sendiri. Nah, itu bahasanya. Orang yang lagi main game atau orang yang bengong, dia mah lagi asik sama dunianya. Ya, itu. Ya mirip-mirip lah. Mirip tuh. Dunia fantasi. Itu fantasinya sendiri. Karena di Al-Qur'an itu Wah, berat ini. sebutannya kan jarang ngomongin tentang bumi, lebih ke dunia. Jadi personalnya orang tuh dipikirin gitu di dalam kitab-kitab terdahulu itu. Setiap orang tuh punya caranya sendiri untuk menata dunianya. Rahmatan lil alamin. Bermanfaat
Ini nanya atau pernyataan? Udah nunggu. Apa itu? Nah, itu kan titik-titik rahmatan lil alamin ya rabbal alamin harusnya. Rahmatan Rahmatan lil alamin, lanjutin dong. Ya rabbal alamin. Itu pertanyaan pertama tuh kalau di filsafat. Bedain bumi sama dunia. Jadi jangan lagi menyebut dunia itu sebagai apa namanya ekosistem gitu. Benar gua. Banyak orang. Benar. Tapi ya udah masing-masing kita tuh punya dunia sendiri-sendiri. Kayak perang dunia itu perang sama diri sendiri. Oh. Yang bertaruh kan ego itu. Ego. Betul. Merasa paling wah di antara yang ya. Wah ya. Ya mirip-mirip lah artinya. Iya. Sama. Siapa tahu ada yang masih belum bisa mengkategorikan itu, Mang. Iya. Orang kan ngiranya dunia itu alam semesta. Iya. Oh. Ya kan? Betul. Dunia ini segalaksi. Ya, itu mah namanya galaksi. Galaksi. Itu mah alam semesta itu. Kalau dunia dan seisinya, kan ada istilah tuh. Wah, menarik Dunia tuh. dan seisinya. Menarik, Ya. menarik. Berarti diri kita dan isinya. Dunia kita dan isinya. Apa isinya? Hanya kita yang tahu. Allahu alam tuh. Allah yang tahu itu. Iya. Beda ya. Hanya kita yang tahu, Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Iya. Iya. Jadi siapa pemilik dunia ini sesungguhnya? Diri kita sendiri. Jadi cukup clear ya Clear apa? masalah bumi dan dunia Iya. menurut definisi sendiri-sendiri. Iya. Ini pertanyaan gue semester 2, Mang. Semester 2. Yang tadi kan masih Ospek. Iya. Apakah manusia pada dasarnya baik atau jahat? Lu percaya nggak bahwa ada manusia yang dilahirkan jadi jahat? Atau lu percayanya manusia itu statis, bisa baik bisa jahat? Semester 2 nih. Siapa dulu? Dinamis. Lu ngomong apa? Statis, salah gua. Terus diem. Iya, dinamis. Fluktuatif. Ush, naik turun. Tapi sebelum menjawab itu, kita harus sepakati dulu. Ya. Jahat itu apa? Oke, nusuk orang, Merugikan berarti. merugikan orang lain. Jadi dia, lu nanya, Ya. apakah manusia itu Semuanya baik. apa tadi? Dilahirkan baik? Wan, ulangi Wan. Apa? Lu yang nanya tadi. Nggak pada nangkep ya? Gua mah nangkep. Apa? Coba jelasin. Tapi gue sepakati dulu, jahat itu apa? Merugikan Merugikan tadi. orang lain. Merugikan orang lain. Orang doang yang dirugin. Ya alam boleh. Oh ya, merugikan aja pokoknya. Ada yang dirugikan adalah tindak kejahatan. Berarti gitu. Ya. Apakah semua manusia itu pada dasarnya baik? Atau ada yang baik, ada yang jahat? Ya. Itu kan pertanyaannya, Mang. Bagaimana kalau dia merugikan orang lain tapi menguntungkan bangsanya? Contoh, Menjajah? menjajah negara lain demi memakmurkan negaranya. Itu jahat nggak? Tergantung definisi masing-masing. Lu tinggal ngasih alasan menurut iya Iya, baik nggak akan- atau ada yang jahat Iya. gitu. Oke, pertanyaan sekali lagi, langsung gue jawab nih. Apakah lu percaya ada orang yang dilahirkan menjadi orang jahat, atau lu berpikir bahwa orang itu sebenarnya dinamis? Orang itu bisa jadi jahat, bisa jadi baik, tapi dasarnya baik. Itu jawaban gue. Gue lengkapin tuh. Dah selesai. Itu jawaban gue. Lu Pada dasar bukan yang nanya, lu dong. Lu dulu. Masa guru, masa dosen suruh jawab. Semester 2 nih. Kedua nih. menurut gua manusia itu tidak ada yang jahat. Pada dasarnya Iya, karena kan kita tuh sebenarnya hewan. Hah? yang diberi akal. Iya, manusia tuh hewan. Manusia kenapa disebut hewan? Kita sosokan ngerasa kita spesial aja. Sama-sama oksigen yang dihirup. Oke. Kita nih hewan. Jadi bahkan membunuh pun itu pun ya udah dilakuin sama hewan gitu. Kita yang menganggap itu jahat. Padahal itu mah hukum rimba aja. Yang lemah yang dimangsa. Berarti sesungguhnya normal dong. kalau Normal baik, semuanya baik. Untuk bertahan hidup kan tujuannya. Berarti menurut lu semuanya pada dasarnya baik. Semuanya baik. Anda. Menurut gua fitrahnya seorang manusia, Kalian seorang Eri. fitrahnya seorang Eri Mobil dong. adalah baik. Sama aja dong. Sama, Alasannya. karena dari awal kita tuh udah di setelan pabrik untuk nih, Wan, yang mencampuri warna-warna kehidupan kita adalah faktor eksternal. Jadi ketika dia bertumbuh, dia ketemu orang lain, dia menganggap itu benar, dia menganggap itu jahat, itu adalah faktor eksternal. Jadi fitrahnya manusia itu adalah baik tujuannya, gitu, kebaikan. Berarti nggak ada yang jahat nih. Menurut gua nggak ada yang jahat.
Ketika dilahirkan. ketika dilahirkan. Ketika beranjak dewasa mungkin Pengaruh dari luar itu. Bakal ada yang jahat. bakalan Iya, berpotensi menjadi jahat. Kalau lu baca buku Yuval Harari Noah yang bertajuk Sapiens, Oh, Sapiens. Tahu gak? Gimana coba? Gimana coba? Apa? Manusia itu? Manusia itu awalnya rantai makanan. Oke. Dia tuh diburu juga. Sama seperti ular, burung, ulat gitu. Maksudnya ada di rantai makanan ekosistem Kita tuh bukan puncak rantai makanan awalnya, Bang. Kita tuh dimangsa dulu sama siapa? sama hewan-hewan besar. Dinosaurus, ikan paus, Oh, itu mah. T-Rex dan lain-lain. Lu percaya? Enggak. Lu percaya? Enggak. Lu berarti percaya peradaban dinosaurus? Bukan, gua ngasih sebuah ilustrasi. Kita itu dulunya adalah bagian dari rantai makanan. Iya. Bukan memuncaki rantai makanan. Oke. Pada saat manusia diberikan akal, waktu pertama kali ngasah batu menjadi api, dan Lu berarti api itu zaman dulu ya. Iya, lu percaya dinosaurus itu mah. kan Yuval Harari Noah Iya, nulisnya berarti ini Sapiens. teori manusia purba ya berarti ya. Iya, nah ini gue ceritain dulu. Ini buang dulu nih dok, agama buang Agama, dulu, Nabi Adam. etika buang dulu nih ya. Karena nih zaman peradaban dulu tuh. Oke. Ketika manusia ngasah Batu. batu menjadi api bisa menghangatkan. Dan api juga bisa Oke. menakut-nakuti hewan, bisa membakar hewan, bisa melukai hewan, dan akhirnya hewan-hewan yang dibunuh itu dagingnya dibakar menjadi lembek. Disitulah manusia mulai menjadi dongak, Sombong. yang tadinya satu takabur, tak kenal maka takabur. Yang tadinya manusia berburu rusa untuk satu koloni, satu rusa 8 orang. Sekarang semuanya bisa menciptakan api, semuanya bisa berburu menggunakan api. Akhirnya satu orang satu rusa, itu yang menyebabkan punahnya hewan-hewan. Punah. Iya, maksudnya punah, jadi ekosistemnya nggak seimbang nih. Dulu satu rusa untuk 8, sekarang semuanya 8 orang nih bisa membunuh satu rusa masing-masing, gitu. Merinding gua. Merinding kan, serem kan, Wan? Dengar cerita pembunuhan rusa ini. Tiba-tiba bulu kuduk gua berdiri, Bang. Merinding cerita rusa. Gitu. Tapi bukankah itu tingkatan peradaban? Betul. Ketika orang pertama bisa berburu langsung Yes. dimakan. Yes. Kemudian makin meningkat berburu disimpan. Betul. Bukan begitu ningkat. Betul. Nah, lalu kan pertanyaan gua, apakah tindakan itu jahat? Oh. Apakah itu tindakan yang tamak, rakus? Apa menurut lu? Balik ke masing-masing. Ini kan lu baru ngasih tahu referensinya doang. Ya itu Yuval Noah Harari bilang gitu. Susah, kita kan nggak tahu kebutuhan mereka. Ya itu. Kali makin lapar kali, buat barter kali ya sama suku lain. Iya. Nggak ada. Dulu tuh ya. Homo sapiens tuh yang paling ganas dulu. Gitu. Menarik. Kalau enggak gue baca buku lain. Lu banyak yang baca Quran mending atau? Banyak baca buku. Quran juga gue baca. Ya menarik. Iya. Berarti menurut lu bakal ada yang jahat lah itu tadi. Berpotensi jahat karena faktor eksternal. Kalau gua kan enggak. Kalau gua kan Lu nggak ada. tidak ada yang jahat. Jahat tuh kategori kita aja. Lu Klasifikasi menganggap kita, ya? iya. Menyepakati bahwa tindakan ini tidak boleh karena merugikan. Kriminalitas, kejahatan itu akhirnya jadi sesuatu yang dilarang. Oke. Ketika dilanggar, timbullah ini orang nih jahat. Oke. Bukan orang yang baik, tidak menaati peraturan bersama. Oke. Gitu. Semester 2 udah selesai. Silakan. Apa ini? Ini dari siapa tadi? Hah? Siapa tadi? Penulis buku tadi? Noah Yuval Harari. Harari. Udah. Dah itu sampai situ. Ya semester 2 udah pulang dulu kelasnya. Silakan. Lu ada pertanyaan enggak? Tanya apa? Tanya apa? Ih, terserah. Tentang? Terserah. Nggak ada. Oke deh. Kalau Oke, gitu. masuk lagi semuanya, masuk lagi. Semuanya masuk lagi. Masih seputar Manusia. filosofi. Menurut kalian berdua, Ya, Pak. apakah arti kebebasan sejati? Kebebasan sejati ya. Be yourself. Jadilah diri sendiri. Ya. Iya. Menentukan
tanpa ditentukan Iya. sendiri. Seperti Memilih tanpa memilah. Iya. sama tuh kayak sebelahnya. Beda. Memilih tanpa dipilih. Iya, mengambil keputusan berdasarkan diri sendiri. Kan ada yang bilang bahwa kebebasan yang hakiki justru ketidakbebasan. Contoh. Karena ketika lu diberikan kebebasan, secara tidak sadar kebebasan lu berbenturan dengan kebebasan orang lain. Wah, ini udah bermain retorika ini. Yes. Ini udah luas lagi nih. Ini semester 3. Silogisme ini udah silogisme cocok logi. Semester 3 kali ya. Guyon waton ini. Set udah band Jogja. Udah napak tilas. Kalau nih, lebih luasin mah panjang lagi arti kebebasan. Iya. Iya, kan ada yang bilang seperti itu. Kebebasan yang hakiki justru ketidakbebasan. Karena ketika lu bebas melakukan tindakan apapun, lu mengganggu kebebasan orang lain. Apakah lu sepakat? Enggak, gue mah. Bang? Bebas aja gue mah mau ngapain, itu baru bebas, artinya freedom of change. Berarti Never forget. Nothing lasts forever. Mau ngomong apa lu lupa kan? enggak, tadi kita cuma ngasih definisi yang sesingkat itu tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang di luar sana. Iya. Oke. Nilai Kan kebebasan etika, buat diri. nilai etika, nilai Oke. Bukan manusia. kebebasan dalam berkelompok. Oke, kita turun deh. Freedom of speech. Wah, Kebebasan berspeech. Iya, berbicara dong. Berbicara. Berbicara. Apa? Ketika lu bebas berbicara, Ya. apakah artinya lu bebas mengatakan apapun? Balik lagi, kebebasannya buat diri sendiri apa buat kelompok? Kalau di kelompok, ya tentu kebebasannya ada batas-batasnya. Oke. Saling menghargai supaya semuanya bahagia, supaya semuanya nyaman gitu. Tapi kalau buat diri sendiri mah ya terserah aja. Gue kalau di rumah sendiri ya mau ngomong siapa tolol, siapa goblok ya terserah aja. Gue sendiri yang ngomong. Tapi kalau udah keluar rumah ketemu orang kan ada batasannya baru. Ada standar umum di situ. Iya. Tergantung misalnya Kalau di lingkupnya. sosmed. Kenapa? Misalkan sosmed lu. nah, Ketika lu berbicara ada orang lain tersinggung. Itu tarafnya apa tuh? Gak bisa kecuali lu Mark Zuckerberg. Karena Itu sosmed lu. oh iya benar. Akun lu Iya. berarti. Kita mah ngontrak di situ Iya, nggak bisa semaunya. Ada panduan komunitas. Iya juga ya. Nggak bisa loh. Ngomong YouTube di TikTok juga di ban. Iya benar. Berarti akun lu. Ya nggak bisa. Itu kan bukan dunia gua itu. Hanya numpang kita mah. Oke. Sama kayak kita nyewa tempat. Kita mau ngapain kan. Kita bebas tuh nyewa tempat setahun. Tapi kan kalau berisik keganggu tetangga. Ya, karena itu kepentingan untuk kelompok. Iya, kalau masak jengkol Bau. bau kemana-mana. benar. Tuh, kalau parkiran rame ganggu. Iya. Jadi harus saling ada aturannya kalau memang lingkupnya ada singgungan sama orang lain. Oh, untuk kelompok ya. Kecuali untuk diri sendiri. Kecuali untuk diri sendiri. Bebas aja. Bebas aja mau ngapain juga. Makanya ada standar umum, ada standar khusus. Misalnya lu bikin sosmed nih, tapi nggak ada yang follow, Iya. lu juga nggak nge-follow, akunnya digembok, lu mau ngupload apa juga terserah Bebas aja. Iya benar. Kalau antum? mungkin pertanyaannya harus diperjelas lagi. Kurang jelas Wan. Iya. Udah turunin freedom of speech. Iya. Terlalu banyak interupsi nih bapak nih. Iya. Padahal tinggal jawab aja udah. Karena nanyanya itu akan nanti dipatahkan lagi sama lu. Enggak, gua enggak pernah matahin orang. Kayak tadi kebebasan. Iya. Kan gue memberi referensi, ada orang yang berbicara seperti itu, lu setuju nggak? Tinggal ngomong, gue nggak setuju, oke. Kayak tadi dia ngomong nih, kalau misalnya gue ngomong sini tolol di rumah gue ya nggak apa-apa. Oh berarti kalau berkelompok ini ya udah, nggak akan gue bantah, nggak akan gue sanggah. Antum santai aja. Oke. Silakan. Apa? Apa Tadi pertanyaannya? kebebasan, Kebebasan. freedom of speech. Berarti lu boleh mengatakan apapun. Kalau di Indonesia nggak boleh. Udah bawa negara ya sekarang. Makanya susah. Di Amerika boleh. Karena di sana emang budayanya seperti itu. oh budaya, ini ada faktor budaya juga. Di kita kan kebentrok sama etika, sama dogma, sama apa namanya? Striker bukan itu? Kasta. Kok Douglas? Dogma. Kan itu siapa? Pogba. Itulah. Banyak batasannya lah ya. Iya, makanya. Gak bisa kalau di sini mah gak bisa bebas. Ya berarti kalau kebebasan sejati apa definisinya? Bebas memilih apapun.
Di sini Untuk ya. skala diri sendiri gitu maksudnya. Bebas menentukan. Kelompok kecil, kelompok besar kan beda-beda. Ya. Jadi kita Kerumunan. di tongkrongan nih, kita ngebahas nabi-nabi, Ya. ngebahas apa Tuhan, ngebahas pemerintah bebas aja, Bebas, karena kan saling tahu. Oh. Tapi kalau di luar circle kita kan belum tentu nyambung obrolannya. Oke. Belum tentu Gitu. kepentingannya sama. Oke. Tuh. Kling, 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 kling. Bel istirahat dulu. Habis. Istirahat dulu. Aduh, jajan tahu bulat Masuk lagi. baru dibelah. Ya, ya udah makan Enggak, dulu. itu ini gurunya ngebel ada rapat. Masuk lagi nih. Sudah? Apalagi Istirahatnya anak-anak. pertanyaannya. Kita lanjut pelajarannya. Menurut kalian, apakah penderitaan penting dalam pertumbuhan spiritual? Penderitaan ya. Ya, penting nggak dalam sebuah pertumbuhan spiritual? Aduh, dalam ini. Ush, jangan main-main loh. Gila, ngeri banget nih Ini penderitaan. pertanyaan filsuf, brother. Oke. Berarti risk to rest nih. Rest. High risk, high return. Oke. Menyikapi pertanyaan Bapak Ya, dosen. Bapak dosen, Ya, apakah penderitaan itu penting? Untuk pertumbuhan. ya. Adalah sebuah kedangkalan jika kita mengatakan penderitaan itu sesuatu yang menyakitkan. Tapi jika ditanya penderitaan itu penting atau tidak, mungkin ini akan lebih menuju sisi agama, Religi nih, Mas. religi, lebih ke religi. Menurut saya, Cicak udah diselak cicak loh. menurut saya, Ini. Diselak itu. Diselak itu kan. Enggak jigjak maksud gua. Iya jigjag ya. penting dirasakan. Iya jigjag. Diselak cicak, diselak jigjag. Iya lupa gua. Gua pikir salib tadi ya, nyalip ya. Enggak ya. Zigzag. Mabok filsafat, Bang. Bisa fokus dulu ke demolan nih. Saya dari tadi mau jawab, Bapak Iya, yang silakan. ngobrol cicak nih. Silakan, silakan. Jadi yang butuh penderitaan kita atau butuh diberi? Gimana sih pertanyaannya? Bapak muter-muter ya tadi ya. Muter-muter nanya ulang. Iya. Muter-muter nanya ulang. Saya kira nggak penting. Karena Karena semua yang kita lewati harus dinikmati aja. Penderitaan itu muncul karena adanya ekspektasi, Pak. Kemelekatan. Udah 2 kali nih ngomong kemelekatan. Iya, itu bahaya, Pak. Di manusia itu bahaya manusia Ketempelan itu teh. manusia tidak boleh melekat terhadap apapun. terhadap apapun. Itu akan menderita, nempel penderitaan. Oke. Silakan. Gua. Hmm. Penderitaan itu Perlu nggak perlu untuk manusia? Apa tadi? kesuksesan. Apa? Pertumbuhan. Pertumbuhan. Oh. Untuk pertumbuhan iya. Butuh. Butuh rasa sakit. Butuh rasa sakit. Beauty is pain. Hmm. Contohnya. Ya, supaya kita bisa merasakan kenikmatan di luar rasa sakit tersebut. Ketika terbebas dari penderitaan, kita akan merasa, ih, gini ternyata ya tenang itu. Tanpa adanya penderitaan, tanpa adanya gencetan gitu, tanpa adanya bak big book dalam hidup, Sudah masukin unsur bunyi-bunyian tuh. Iya, pating pecotot ya. Pak coy. Dumbrang-dumbreng kayak kehidupannya. iya. Oke. Tanpa kita menjalani hidup yang gerabak-gerubuk, Ya. jalan santai itu tidak akan terasa segitu nikmatnya, Mang. Justru santai itu dinikmati setelah melewati penderitaan. Iya. Orang yang dari kecilnya udah disodorin duit banyak, Ya. jajan banyak, apa aja tersedia di meja makan. Dia nggak akan bisa menikmati makanan yang biasa-biasa aja. Ketika kita pernah menikmati kelaparan, Mang, merasakan lapar banget ini ya. Semangkuk Indomie itu serasa seperti semangkuk Indomie. Yes, sama itu. Sama itu. Tidak ada spesialnya. Lah ada spesialnya. Kecuali ada semangkuk Indomie seperti semangkuk ramen. Nah, Mirip ya, Mirip ya, tapi lebih up. ya. Iya kan? Kita pernah merasakan Indomie itu segitu enaknya tuh. Oke. Karena kita pernah lapar. Oke. Kita pernah yang mau makan tapi Ya. aduh jauh lagi nih, nggak ada bahan baku apa gitu. Duit jajan gak dikasih Ya. gitu. Oke, menarik. Tanpa lu pernah merasakan
makanan yang jarang itu Indomie ya biasa aja. Makanya orang yang anti Indomie biasanya orang kaya biasanya. Iya. Iya. Iya kan? ya. Enggak, gue nggak makan Indomie. Iya aneh banget sih makan Indomie. Iya, oke. Hidup lu kurang miskin bos. Oke, menarik. Berarti Menarik. Langsung di skip tuh. iya, ini gue mau nambahin. Oh, ya. Oke. Berarti apakah keluarga yang hidup dengan bergelimangan harta, Oh, berkelimpahan. iya berkelimpahan harta, adalah kesalahan? Diguyur rezeki. Diguyur rezeki, gebiar BCA, lu semua aja Wan. Lu semua aja lu rezeki nomplok gitu, ketimpa durian, uang kaget, semua aja diksi lu masukin itu. Punya rumah. Jadi udah kan bergelimang harta tuh udah kepikir orang. Maksudnya, oh hartanya banyak ini. Diguyur duit. Sekarang gue jadi itu gebiar BCA lu ayo. Ketomplok Masa enggak? Kalau beli Ketomplokan. Apakah orang yang Kaya? terlahir kaya bergelimangan harta merupakan kesalahan? enggak salah. Lantas? Hah? Mengapa? Ngapa begitu? Iya kan tadi. Anda responnya. Tadi Dek Ridwan kan bilang Nah, dari Ridwan nih. bahwa rasa penderitaan itu Perlu. karena untuk merasakan kenikmatan. Ketika semua dilewati. Ketika semua dilewati, jalan santai tidak akan terasa nikmat kalau sebelumnya tidak melewati penderitaan. Orang yang terbiasa makan makanan mewah, disupport uang, apapun kebutuhannya tercukupi, tidak akan menikmati sama seperti orang yang susah banget makan nemu satu Indomie. Lantas pertanyaannya, berarti apakah orang yang terlahir kaya adalah sebuah kesalahan? Kan si anak ini tidak bisa miskinin diri dong. Semua udah disupport. Misalkan, ya lu, gue nggak ngerasin Indomie, emang keluarga gue nggak pernah makan Indomie gitu. Terus gimana gue gitu? Lantas sebuah kesalahan? Ya bukan, berarti emang startnya beda. Makanya nanti dia pertumbuhannya akan melebihi apa yang udah sering dia alami. Berarti letak penderitaannya berbeda, Berbeda, kebahagiaan dan penderitaannya beda. bukan di masalah kenikmatan makan itu. Iya. Mungkin dia bergelimangan harta. Tapi mungkin kekurangan pergaulan, Iya, ya kan? atau mungkin dapetin cewek incar hartanya doang. Udah Jadi nggak ada sinetron nih. ketulusan. Udah sinetron. Benar. Udah terlalu konflik nih. Udah racin nih, udah drama Cina nih. Udah. Enggak, maksudnya mungkin dia harta cukup. Ya. Tapi kan biasanya yang tajir-tajir pergaulannya kan kalau nggak sedikit Ya, fake biasanya. ya. Mungkin dia akan menemukan kebahagiaan ketika ketemu temen yang tulus tanpa mikirin hal-hal yang mewah-mewah gitu. Itu tantangan hidup dia berarti. Beda-beda jadinya. Beda-beda. Pertumbuhannya beda-beda. Oke, jadi menurut dari Don perlu, ya kan? Perlu. Perlu penderitaan. Penderitaan perlu. Kalau katanya Demolan kan tidak perlu. Tidak perlu. Karena kesemuanya kenikmatan. Iya. Iya. Menurut lu? Menurut saya beauty is pain tuh nyata. Oke. Untuk mendapatkan sesuatu, kita tuh butuh penderitaan. Gimana buat orang-orang yang suka pain tapi nggak beauty-beauty? Nah, kita nggak pernah tahu letak painnya dia mungkin tidak di situ kan. Letak painnya dia mungkin di pergaulan. Gara-gara nggak beauty, nggak ada yang nemenin, itu kan pergaulannya juga yang bermasalah. Jadi letaknya beda, startnya juga beda. Jadi Lanjut dulu tadi gimana? Kenapa? Lanjut gimana tadi? Kalau Beauty menurut pain. kamu, Iya udah benar. Itu adalah bentuk nyata bahwa untuk menggapai sesuatu yang ideal itu dibutuhkan penderitaan. Perlu berarti. kenapa dibutuhkan penderitaan kalau emang jalannya mulus-mulus aja dari Mang, yang di atas? yang menjadi sakral, yang menjadi terhormat, yang menjadi favorit. Udah 3 nih. Ya, lomba panjat pinang adalah ketika kita berhasil memanjat pinang tersebut dan menopang dari satu orang dengan orang lain. Coba pinangnya ditidurin di bawah, tidak akan menjadi seru. Iya enggak? Semua butuh upaya, semua butuh rasa sakit. Itu kalau contohnya Iya. panjat pinang. Lalu mau contoh apa lagi? Sebutin ke gua. Misalnya ini orang jalannya nggak ada penderitaan, berarti nggak perlu penderitaan. Nah, kita Kenapa perlu penderitaan? kita sepakati dulu. Mungkin yang dianggap penderitaan sebenarnya dia rasakan istidroj. Istanbul. Ispa yang teduh.
Udah cukup pelajaran hari ini? Mau tambah lagi? Apalagi Pak? Belum ada yang ini ya memutar otak gitu Oke. pertanyaannya. Ini baru mau tanyain. Oh iya. Aduh. Bagaimana kamu melihat peran teknologi terhadap kesadaran manusia? Uh. Silakan diputar dulu otaknya. Silakan. Peran teknologi terhadap Kesadaran manusia. teknologi itu ada buat orang malas. Ini. Iya, jadi dengan adanya teknologi yang semakin maju, bahwa kesadaran untuk memanjakan diri itu semakin tinggi. Oke, Itu udah, peran teknologi. Bang. Menurut saya, semakin tinggi teknologi, kita semakin tidak berdaya. Oke. Kita kerucutkan lagi. Apakah teknologi membuat orang itu jadi malas? Enggak, teknologi itu ada karena orang malas. Iya, tapi inovasi teknologi tercipta untuk orang malas. Setuju gak? Karena Iya kan? Teknologi itu menyadarkan manusia bahwa kita tidak perlu bekerja keras. Bill Gates pernah berkata, nah, ini dia. Good morning, San, gitu ya. Bukan. Simplifikasi is complexity. Ngerti. Kasih tahu, Mang. Kemudahan itu adalah Komplek perumahan, berarti. perumahan. Bukan. Oke. Itu. Apa? Simplifikasi is complexity. Oh, iya. Iya. Jadi teknologi itu diciptakannya tuh sulit. Walaupun outputnya jadi mudah nih, kayak kita nih mau GoFood. Tinggal pencet, abangnya datang bawa makanan yang kita pesan. Tapi menciptakan GoFood itu butuh pikiran yang matang, butuh kerja keras, butuh penderitaan di situ. Artinya dia tidak malas. Untuk prosesnya, Untuk prosesnya iya. Tapi hasilnya menjadi malas. Betul. Remote, Ya, pesen makan, iya. nggak ke warung. Betul. Kayak gitu-gitu. Bikin kita jadi kecanduan. Kita tuh bergantung kan sekarang dengan teknologi-teknologi ini. Positif apa negatif berarti? Ada sisi positif, ada sisi negatif. Positifnya adalah memudahkan, memangkas durasi. Yang tadinya kita masak 30 menit, GoFood cuma 10 menit. Ya sama macet 45 lah. Pas datang jadi ada 2 porsi itu ya. 2 porsi. Yang datang 1, yang dimasak 1. Lama nih abangnya nih. Lama banget sih bang itu restonya. Restonya lama kata ngantri gitu. Itu positif. Itu positif. Ya negatifnya kita jadi apa-apa bergantung. Sekarang kalian bayangkan, kita bayangkan kalau dunia ini internetnya mati, listrik mati, nggak ada yang bisa kita lakukan. Mau ngakses M-banking nggak ada, orang nggak ada sinyal, orang nggak ada apa-apa. Setuju. Mau transaksi dengan uang cash yang kita punya, artinya mati nih. Kalau dunia padam lampu aja nih selama, nggak usah lama-lama, 2 minggu misalkan, set. Bentar lah itu. 2 minggu mah bentar lah. Mati. Itu yang saya bilang, semakin canggih kita semakin lemah, itu maksudnya. Paham ya? Teknologi menurut lu ya yang paling mutakhir Ya, apa? teknologi yang paling mutakhir. Penemuan ya? Yang ada di sampai zaman sekarang, sampai sekarang berarti. Lu dulu dah, biar gua ada bayangan. Kan gue yang nanya. Lu bang. Handphone. Handphone. Cukup handphone doang bisa telepon. Ya smartphone kalau sekarang. Nah, karena merangkum segalanya. Berkomunikasi tatap muka, Ya, Cari info. simpan album, ya. kirim duit. Ya, lu Pesawat. pesawat telepon lagi anjing. Tak dulu. yang bilang, Tak dulu lu pesawat yang apa? bilang. Pesawat apa? Pesawat terbang. Terbang telepon lagi nih anjing. Tak dulu. Terbang apa nih? Terbang apa? Terbang melayang. Kenapa? Bukankah itu dari dulu udah ada? Kan ini bicara ini teknologi paling mutakhir. Iya, karena lu bisa ini, Iya. bisa tidak napak tanah. Kayak ini aja dah, umroh. Sekarang kan jadi lebih cepat. Coba kalau nggak ada
pesawat. Berapa lama itu orang menempuh jarak? Sebulan. Lebih. Yang naik NMAX 3 aja bulan katanya 3 bulan. banyak. NMAX. Pernah ada yang naik NMAX lu 7 bulan tuh. Buset. Yang naik NMAX segitu dari Jakarta ya? Emang nyampe Tuh, itu dari beneran Jember. bukannya balik lagi gara-gara ada perang. Nyampe itu NMAX, orang di videoin tuh NMAX-nya. Buset. Iya. PCX nyampe PCX. Jarang-jarang kan lu lihat penyiar belibet. Banyak kan makan itu. Mangga. Pecek. Betul. Lo? Teknologi gua Paling mutakhir. uang. Lah dari dulu udah ada. Lah kalau nggak ada uang lu nggak bisa beli smartphone. Lu Bisa nggak bisa Iya naik tapi kan dari pesawat. dulu udah ada. Zaman kerajaan udah ada itu. Ya iya itu teknologi paling mutakhir sampai saat ini. Uang, alat tukar. Kok teknologi sih uang? Uang tuh diciptain teknologi, Mang. Bukan atuh teknologi mah m-banking itu teknologi. Itu teknologi. Ada nama Duit, tekno, Wan. Iya. Teknologi ya. Fintech tuh. Uang juga teknologi lah itu hitungannya. Bukan atuh, itu mah alat tukar. Ada chipnya. Lu uang tuh uang apa dulu nih? Uang Uang kertas. fisik. Jadi sering nyeletuk Terlalu- ya. Jadi terlalu- sering nyeletuk nih penonton Facebooker kita. nih. Iya, terlalu Uang gatal. apa terlalu dulu? gatal. Zaman dulu udah ada. Diam dulu penonton Wendy. Lo penonton Warbun. Uang apa? Uang aja alat Bang transaksi. uang teknologi. Kita buka ya. Alat tukar itu. Apakah uang termasuk teknologi? ChatGPT dong sebelum diblokir. Oh iya sebelum blok. Ketakutan negara ya mau blokir ChatGPT. Lalu nih Mama ChatGPT. lu, bayar nggak Secara ini? konsep iya. Uang itu termasuk teknologi, tapi bukan teknologi seperti HP atau AI, melainkan teknologi sosial atau teknologi institusional, alat ciptaan manusia untuk mempermudah hidup. Tuh. Iya bener apaan tuh? Bukan. Yang lu maksud tuh lu nanya tuh teknologi apa kan tadi dia udah bilang tapi bukan ini teknologi kemajuan di ekonominya ada uang gitu loh. Iya pada masanya itu teknologi, Mang. Iya, uang punya fungsi mempercepat proses seperti teknologi, Seperti teknologi. mempermudah transaksi, menstandari nilai, menyimpan nilai untuk masa depan. Tapi bukan yang kita sepakati, Wan, Ya maksudnya. kan yang sepakat lu dong berdua, gua Mang enggak. Licong dia mah licong. Licik dan conglay. Menurut gua mah itu penemuan termutakhirnya. Oke, itu teknologi mutakhir. Kita beralih. Ini pertanyaan- beralih kemana Pak? Ini pertanyaan lebih dalam. Teropong deh gua. Bukan. Gua lebih nerima teropong daripada uang, beneran dah. Karena bisa nerawang uang. Dah. Sama aja tuh. Itu deh. Apa pertanyaannya? Yang lebih penting. Sudah selesai perdebatan Sudah, teknologi sudah. mutakhir? Ini adalah pertanyaan paling pamungkas. Babak bonus nih, babak bonus. Babak bonus. Dapat tipi nih. Ya. Cing, 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 cing. Apakah menurut kalian keadilan itu sesuatu yang objektif atau selalu relatif pada konteks budaya? Ada konteks budaya. Yes. Relatif, ya relatif. Keadilan tuh nggak boleh sama. Seperti contoh. Gue bikin celana nih. Mm-mm. Gue butuh 1,5 meter. Ya. Nggak adil kalau dia dikasih 1,5 meter juga. Gitu. Gue semeter 45 kan. Dia misalnya dia 2 meter gitu. Gitu kalau saya. Celana berarti. Perumpamaannya celana kan? Ya contohnya. Wan. Contohnya. Ini contohnya celana. Iya. Baju juga bisa sih. Ya, boleh. Ridwan? Iya relatif adil mah. Itu mah pertanyaan gampang itu mah. Nggak ada orang yang jawab adil itu sama mah. Orang kagak sekolah itu. Tapi kan ada juga yang Nggak sekolah. nggak sekolah. Melihat adil itu sama rata, Wan. Sama rata dalam nilai apa dulu? Iya, banyak yang melihat lu tuh harus adil jadi orang. Kalau lu benci ke ini, lu harus benci juga ke Kayak orang lain. bansos gitu. Bansos. Satu rumah 10.000, semua Iya. 10.000. Iya. Gitu. Itu adil tuh kayak gitu. Adil tuh gitu, banyak yang mendefinisikannya. Ya kan? Ya, yang nggak sekolah berarti. Parah banget lu.
Ya masih dapat bansos. Iya. Parah banget. Oke. Itu JR, pertanyaan untuk Pamungkas. Ini yang sudah. Oh, ini ada lagi. Yang agak mikir gitu pertanyaan tuh. Kalau disuruh pilih, lebih baik punya pemimpin jujur tapi tidak kompeten atau kompeten tapi licik. Nah, silahkan, Kompeten tapi licik. Mang. Kompeten tapi apa tadi? Jujur tapi tidak Kompeten kompeten. atau kompeten tapi licik. Licik. Aduh, liciknya apa ya? Licong. Licong ya, licik dan conglay. Jujur tapi kompeten. Jujur tapi tidak kompeten. Daripada gue mending jujur tapi tidak kompeten. Kenapa? Alasannya boleh dijabarkan? Jadi gue tahu dia ngapain aja. Tapi salah, Nggak apa-apa, tapi kita tahu. Wan? Licik kan bisa licik ke kita sebagai yang dipimpin, bisa licik ke yang lain. Tapi kompeten. Dengan dia kompeten juga, wah sama kayak pemain bola lah gitu. Tendangannya bagus, sprintnya bagus. Tapi orangnya suka cheating misalnya, suka minum-minuman keras setiap malam ke klub. Tapi pas main bola bener, ya udah biarin. Kalau berarti lu kalau misalkan pemimpin itu kompeten tapi ngelicikin lu nggak apa-apa. Gak apa-apa, lu mah. Aman aja. 5 tahun doang kan? Lu Gua sebenarnya adalah orang yang menjunjung tinggi kejujuran, fairness. tapi Tapi kalau kerjanya nggak ada kompetensinya, itu akan membahayakan. Jadi gua lebih pilih kompeten dan jujur. Nggak ada pertanyaan tuh Pak dosen. Kolomnya nggak ada tuh tadi. Nggak boleh kombinasi ya. Nggak boleh lah. Ini membingungkan sih bagi Kalau gua. jujur tapi nggak kompeten memang malu-maluin. Iya, malu-maluin nggak Mang. apa-apa gue mah, nggak apa-apa. Percuma lu tahu apa yang dia kerjain Yang penting gue nggak dibohongin. Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu dia. Nggak apa-apa. Pidato di luar negeri, bitok-bitok, bekokok, Nggak apa-apa gue. bekokok di luar negeri nggak apa-apa. Nggak apa. Yang penting jujur. Malu gue nggak mau gue mah. Gue nggak apa-apa. Gue mending kayak pemimpin dunia yang besar gitu. Mau jahat mau apa juga besar, wah gitu. Seenggaknya dia membela apa yang dia pimpin. Ya udah beda cerita itu mah. Ya, tapi gue masih ada itunya sih, Wan. Namanya kan kompeten, berarti kan kerjanya mau bener. Di luar kompetensi ini mah. Liciknya berarti kan di luar kompetensi. Iya. Kayak misalnya pemimpin proklamator, istrinya 10. Ya nggak apa-apa. Penting ya. proklamator, wah disegani. Macan Asia, wow. Anjing. Anjing. Wow. Daripada jujur masuk gorong-gorong. Ide. Keren. Emang dia jujur? Ide. Emang dia kompeten? Ide. Lu yang dilicikin, tahu nggak lo? Dia udah licik nggak kompeten. Itulah pemimpin berarti pilihannya tadi itu lumayan salah satu pertanyaan yang lumayan bisa Pamungkas. memutar otak. Lumayan, Itu. lumayan. The Karena best. pilihannya antara sesuatu yang indah atau sesuatu yang enggak itu. Iya. Karena dua-duanya beresiko. Ya, Pamungkas lah, lumayan lah. lumayan Pamungkas ya. Lumayan. Mau yang versi Ardito? Jangan. Jangan. Udah. Oke, udah. Ada yang pamempuk gak Pamempet. Bodo amat. Mau Pamungkas apa? Itu ada lagi sama teman nggak? Nggak. Nih, belum nanya dari tadi nih. Mang, Mulan, lu mau terakhir nanya nggak? Menutup satu pertanyaan kelas filsafat yang bisa ini. dilempar Yes. pada para penonton. Yang bikin kita muter balik badan. Iya. Selain teori kodok apa ya? Yang Apa berbau ya? filsafat, fundamental, Yes. menyeluruh, Komprehensif. komprehensif. Pendapat aja, nanya pendapat aja. Lebih baik A apa daripada B gitu aja. Oke. Oke, sikat. Bagaimana pendapat kalian tentang sebuah lirik lagu yang dinyanyikan oleh Marshall yang cinta beda agama itu? Tuhan memang satu. Nah, itu dia. Kita yang tak sama. Haruskah aku Saya ke minta dijelasin, Nasrani? bukan nyanyi. Tapi aku Tolong, saya nggak minta bisa nyanyi. Bagaimana itu? Aku untuk kamu. Cukup.
kamu. Cukup. Cukup. Kenapa? Pertanyaannya apa? Iya, bagaimana kamu memaknai atau pendapat kalian tentang lirik lagu itu? Lirik lagu itu cerminan dari realita. Marcel Sihaan menciptakan lagu tersebut. Mana out frame dirinya nengok ke dia. Nengok ke sono. Emang ciptaan Marcel? Gitu. Emang ciptaan Marcel, Bang? Kesemutan Wan. Kesemutan. Coba. Tuhan Memang satu Percintaku. kita Marcel Sihaan Songbai itu. Iya, tapi ciptaan siapa? Nah, ini dia. Yofi. Haruskah aku ke Nasrani, Kau penasaran? Sekarang aku tapi lantas aku Gimana menurut nggak Anda? bisa nyanyi. Mau siapa dulu? Siapa aja bebas. Gua dulu ya. Kan kita ngomong kebebasan. Lirik lagu itu cerminan dari realita. Menurut gua lagu tersebut cukup menggambarkan bahwa orang ini ingin mendapatkan perempuan ternyata beda agama. Betul. Ya udah dilematis aja. Bukan itu maksud saya. Bukan cerita lagunya. Tapi- Inti dari lirik itu. Yang tak sama. Nah, itu. Tuhan satu. Aku Kita aja yang gak sama. Ya. Apakah benar Tuhan itu satu, kita yang gak sama? Nah, ngerti gak? nggak bisa. Anda kan guru filosofi. Setuju. Bukankah Hah? itu tak Pendapat Anda mudah? mengenai itu? Ini bisa di stop dulu gak ini? Ini bisa di stop gak? Kesempatan Dari tadi tuh. untuk Kalau ke aku mencarinya. harusnya aku ke Nasrani. Terus berapa kali tuh ke Nasrani? Nasrani. Biar diri main liriknya lu bisa Iya. ini gitu. Berpendapat. Setuju. Anda setuju? Enggak, maksudnya apa? Pendapat Anda tentang kita tuh beda tapi Tuhan tuh satu. Ah, itu gimana itu? Ya benar, realitanya seperti itu. Walaupun kita berbeda-beda. Iya, walaupun kita berbeda-beda, tapi ada batas. Cinta itu perlu batas, Mang. Bukan. Tuhan banyak. Udah versi remix tuh. Udah Udah lewat bridge ya? Cas mantri lah. Tas. Apa sih pertanyaannya, Mang? Memaknai kan? Lu ngerti gak pertanyaan gue? Ngerti. Coba dia dulu dah. Coba lu jelasin pertanyaan gue, takutnya gue kurang menjelaskan. Apa menurut lo Iya. arti dari lagu tersebut? Iya, artinya begitu. Terutama di lirik kita beda. Iya. Tuhan itu satu. Nah, Tuhan satu kan tiap ini kan beda-beda agama. Iya, nih. betul. Tapi kenapa Tuhannya satu? Bagaimana Anda memaknai cerita ini? Sedih. Arti dari beberapa tapi satu, kamu percaya jadinya? Percaya. Jadi Menurut lu ada- Tuhan tuh satu, Betul. cuman labelnya beda. Iya, Tuhan tuh satu, kita yang tak sama. Ih, Gimana sih, Wan? Liriknya gitu kan? iya. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Iya kan kita itu interpretasi Beda-beda. dari kelompok gitu. kepercayaan. Labelnya tuh beda berarti. Tuhannya satu nih sebenarnya, cuman namanya beda-beda. Betul. Kita masuk di kelompok yang berbeda-beda Iya. gitu. Bener dong. Setuju berarti? Setuju gua. Lu setuju gak? Apa? Itu. Menurut gua. Lu udah tadi beres gitu. Udah gua mah, setuju gua mah. Cinta Bukan tuh masalah perlu setuju batas. nggak setuju nih mah. Iya. Iya, gua melihatnya cinta itu perlu batas, Wan. Lagi di batas. Beda lagi nih, cinta perlu batas nih. Memori 99%. Bukan masalah setuju nggak setuju. Dari lirik lagu itu, Iya. tanggapan lu seperti Iya itu apa? maksud gua. Tuhan satu. Ini beda-beda nih. Set. Haruskah aku lantas Coba lu yang jawab, gue nyanyi deh, Wan. Coba lu yang jawab lu. Coba. Tuhan memang satu. Menurut gua ini terlalu mendramatisir rasa cinta, Mang. Oke. Karena kalau misalnya emang beneran cinta, harusnya lantas pergi. Kita yang berbeda, Tuhan memang satu. Karena kalau emang lu beneran cinta, harusnya tidak ada halangan apapun lu untuk mencintai seseorang. Ini mah keinginan orang untuk memiliki apa yang dia cintai. Tapi beragam kepercayaan satu Tuhan, lu percaya nggak di situ? Tidak Kenapa ada lu- tidak ada hubungannya, Mang. Justru itu yang gue tanyain.
Apa pendapat lu tentang itu? Lu percaya itu atau enggak? Menurut gua Satu ini ya. satu Tuhan gitu. Iya, itu kan religinya. Iya. Itu kan kepercayaan dia ngerasa kalau perbedaan itulah adalah penghambat hubungan mereka karena berbeda-beda label Tuhan padahal Tuhan cuma satu sebenarnya. Nah, di luar konteks itu sebenarnya ini yang perlu diragukan adalah rasa cintanya. Kalau emang lu beneran cinta, harusnya tidak ada batasan. Oke. Cinta tidak harus memiliki, cinta tidak harus bersama, cinta tidak lantas pergi. Kita takkan bisa pergi. Karena kalau beneran memang cinta pengen membahagiakan doang sebatas itu, tidak ada masalah apapun. Mau berbeda agama, mau berbeda ras, Berarti ada batasnya berbeda ya kalau gitu. budaya. Ini mah dia ngerasa ini adalah halangan karena dia pengen memiliki, pengen saling memiliki. Jadi mendramatisir rasa cinta itu menyalahkan keadaan. Oke. Nggak beda jauh sama jawaban gua. Anda gimana? Nggak beda jauh sama jawaban gua. Batas, masalah batas. Itu. Oke. Sekarang lirik lagu Kau bidadari turun dari surga di hadapanku. Iya, apakah makna iya itu? Kita tahu nih, kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Iya, kenapa tuh ada iya? Maknanya, bagaimana lu memaknai itu? Apakah itu sebuah respon kaget? Ya, atau respon iya gitu? Mungkin itu respon yang pas aja. Gimana? Daripada itu tuh lebih pas daripada wak wow. Coba lu nyanyiin deh. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Wak wow. Nah, Nggak pas ya? nggak pas. Kalau lu Wan, ada yang lebih layak daripada iya daripada wak wow? Hobah. Hobah. Ayo. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Hobah. Lumayan tuh. Coba. Hobah menarik. Better sih. Tapi kalau G-boy. G-boy. kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. G-boy. Enak hobah. Tapi hobah letakinnya jangan di ujung coba ya. Kau bidadari jatuh dari hobah di hadapanku. Surga. Gak enak. Gak enak ya. Emang kalau udah dibikin tuh itu ini ya, nggak ada kata gantinya ya. Itu seakan-akan tak bermakna tapi itu berarti. Tapi tuh. berarti kalau dihilangin coba ya. Oh iya benar. Kalau dihilangin kan Jangan dikasih kata-kata ya. iya kesannya kan ini remeh kayak buat apa sih nggak ada Nggak fungsinya penting juga. ya? Nggak penting. Coba ya. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Sunyi itu kan. Nggak ada yang kurang. Iya, memang maksudnya sekecil-kecilnya batu kerikil Iya, itu ada ada fungsinya. fungsinya. Itu nggak bisa diremehkan itu. Iya ya. Gue lebih cocok yang diem. Enggak, gue lebih keren yang diem. Oh, lebih suka yang diam. Set langsung diem gitu, mikir gitu. Gue lebih suka yang diem tadi. Mungkin ini bisa diganti melodi kali. Gimana? Teneo. Nah, Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Teo neo. interlude. Teo masih ada isiannya ya Ada tapi isiannya. tapi berucap juga itu Wan. Aha, aha. Gimana? Kurang Aha, kurang ya. lebih lengket mau. Lem. Lem. Lebih lengket sama Lebih pendengar. nempel tuh. Sama Coba, pendengar. kita coba. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Nah, itu bener. Itu nempel sama penonton itu. Nah, itu. Kurang naik tapi. Apa emang harus gitu ya? Apa Kan ya. Nah, gitu. iya. Nah, Kalau di awal tinggi nggak enak ya. kalau nggak enak juga. Nggak enak. Tuh terlalu anak kecil. Iya. Ih kenapa ya? Iya. Gue suka yang diem gue sih. Enggak yang pasti sih.
ya gitu. Tiba-tiba ya. Depannya kagak ada. Tiba-tiba ya.